Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat umat yang dirahmati Allah sekalian, di sini saya akan bercerita tentang kisah perjalanan seorang Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan Nabi ke-11 yang diutus Allah Subhanahu wa taala dan merupakan anak kesayangan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan Allah mengkaruniai wajah yang tampan di wajah beliau, dan hal ini yang membuat beliau begitu banyak menerima cobaannya karena saudara-saudaranya iri kepada beliau. Di masa kecilnya, Yusuf kecil ini bermimpi dan menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf bermimpi melihat 11 bulan bintang dan matahari sujud di hadapannya, dan mendengar ucapan sang anak tersebut, Nabi Yakub selaku ayahnya berpesan agar Yusuf tidak menceritakannya kepada siapapun, bahkan keluarga sekalipun. Dan Nabi Yakub ini, karena Nabi Yakub tahu jikalau kelak Yusuf akan menjadi seorang yang besar yang dihormati oleh rakyat-rakyatnya. Kecemburuan yang dialami oleh saudara-saudaranya Yusuf ini membuat mereka berencana untuk menghilangkan Yusuf dan menjebloskan Yusuf dalam sebuah sumur, dengan dalih mereka akan pergi untuk mengembala bersama. Tetapi mereka berbohong dan akhirnya mereka menjebloskan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang cukup dalam dengan melepas pakaian Yusuf, yaitu baju putih dengan dibaluri darah buatan, karena ini menjadi barang bukti kepada Nabi Yakub selaku ayahnya jikalau Nabi Yusuf telah tewas diterkam oleh serigala, dan Nabi Yakub pun bersedih berhari-hari atas kepergian Yusuf ini. Di dalam sebuah sumur yang cukup dalam ini, Nabi Yusuf sama sekali tidak takut dan tidak khawatir, karena Yusuf tahu pertolongan Allah pasti akan datang. Dan benar saja, seorang kafilah Mesir yang pada saat itu berjalan melewati sungai, melewati sumur tersebut, melihat ke dalam dan melihat sosok muda tampan yang bernama Yusuf ini, lalu diangkatlah keluar, dibawa pulang ke istana dan dijadikan budak atau pelayan di sana. Setelah bertahun lama kemudian, Yusuf ini dijadikan anak angkat oleh Raja Al-Aziz. Singkat cerita, di lingkungan barunya tersebut, Nabi Yusuf tumbuh menjadi sosok yang tampan, yang dewasa, hingga membuat sang istri dari raja, yaitu Zulaikhoh, berniat untuk menggodanya, rasa tertarik, tetapi Yusuf sama sekali tidak tergoda dan sama sekali menolaknya. Dan akhirnya Yusuf diminta untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Tapi apa? Akhirnya Yusuf dijebloskan dan difitnah. Yusuf difitnah lalu dijebloskan ke dalam sebuah penjara oleh raja bersama dua pemuda lainnya. Di dalam sebuah penjara ini, pemuda-pemuda tersebut bercerita akan mimpinya yang dialami malam itu. Dan Nabi Yusuf mencoba untuk menafsirkannya. Nabi Yusuf menafsirkan jikalau nanti akan ada satu pemuda yang keluar dan akan ada satu pemuda yang terbunuh. Dan benar saja, kejadian itu pun nyata. Dan akhirnya suatu hari, raja yang telah terbangun dari tidurnya bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan melihat 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering, dan meminta seorang ahli tafsir dimanapun untuk menafsirkan ini tersebut. Akan tetapi tidak ada satu ahli tafsir pun yang mampu. Dan akhirnya pemuda yang keluar di penjara itu, yang selaku teman dari Yusuf, bercerita bahwa Yusuf mampu menafsirkan mimpinya. Dan benar saja, Yusuf akhirnya dipanggil untuk menghadap raja dan menafsirkan mimpi tersebut, bahwasannya negeri Mesir ini akan dilanda 7 kali masa suburan, 7 kali masa paceklik atau masa sulit, dan menghimbau sang raja untuk menyimpan bahan pangan selama masa subur tersebut untuk dijadikan cadangan makanan. Dan akhirnya seorang raja ini tertarik pada Yusuf dan mengangkatnya menjadi bendahara istana, dan dikeluarkan Yusuf itu dari penjara. Dan masa kemarau pun tiba. Masa kemarau melanda di mana tempat kampung dari saudara-saudaranya dan ayahnya ini yang Yakub tinggal. Dan saudara-saudaranya pun ke istana untuk meminta bahan pangan. Betapa terkejutnya Nabi Yusuf alaihissalam melihat saudara-saudaranya ini sama sekali tidak mengenali dirinya. Dan Nabi Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya yang tidak mengenalinya tersebut untuk jikalau ingin kembali meminta bahan pangan,
Nabi Yusuf berpesan untuk membawa Benjamin. Benjamin itu adalah anak bungsu di keluarganya tersebut. Dan akhirnya saudara-saudari pun menuruti, akhirnya pulang ke kampungnya, dan keesokan harinya membawa Benjamin selaku anak paling bungsu untuk mengikuti saudara-saudaranya ke istana. Lalu dibawalah Benjamin itu atas perizinan dari ayah Nabi Yakub alaihissalam. Langsung setelah sampai di istana tersebut, Benjamin membawa karung dan dimasukkan piala emas oleh Yusuf ke dalam karung yang dibawa oleh Benjamin, karena Nabi Yusuf ini tidak ingin Benjamin untuk pergi meninggalkan dirinya. Dan akhirnya Benjamin tertahan di dalam istana, lalu saudara-saudaranya pergi pulang untuk menghadap sang ayah Nabi Yakub, dan Nabi Yakub pun bersedih mendengar cerita tersebut karena telah kehilangan dua putranya. Keadaan keesokan harinya, Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf ini berniat untuk mencari Benjamin dan menjemput Benjamin. Setelah sampai di istana keesokan harinya, Nabi Yakub bertemu seorang anaknya yang dulu, yaitu Yusuf alaihissalam, yang telah tumbuh menjadi seorang yang dewasa, dan Benjamin juga. Dan di sana mereka mengenali Yusuf, lalu mereka hidup bersama di sana, dan akhirnya tidak ada yang meninggal satupun di sana. Itu saja dari saya. Apa yang diambil dari pelajaran ini, satu hal penting, yaitu kesabaran membuahkan keberhasilan. La tahzan, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama semua orang yang sabar. Jadi bersabarlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.